Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu pada pertemuan pertama ya di semester ini. Nah, sudah dibentuk ketua kelasnya? Jika sudah dibentuk, silahkan untuk disiapkan. Berdoa dulu. Alhamdulillah, jika sudah berdoa, kita memasuki materi yang akan kita bahas saja pada hari ini ya. Untuk materi pelajaran fikih kali ini, materi yang akan pertama dibahas yaitu mengenai toharoh. Coba sebelumnya Ibu tanya dulu, apa ada yang tahu apa itu toharoh? Nah, jika belum tahu, kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan dibuka buku catatannya. Sambil dicatat, sambil didengarkan apa yang Ibu jelaskan ya. Toharoh. Menurut bahasa, toharoh itu adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah suatu cara atau perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan, ada tujuannya untuk membersihkan diri, membersihkan pakaiannya, membersihkan tempat dari hadas dan najis. Jadi bisa kita sederhanakan bahwa toharoh itu artinya bersuci, entah itu mensucikan diri, pakaian maupun tempat dari hadas, dari kotoran dan najis, gitu ya. Kemudian apakah ada dalil yang menjelaskan anjuran untuk kita bertoharoh dalam Al-Quran? Tentu saja ada. Kita lihat firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dari ayat ini kita dianjurkan untuk bersuci, mensucikan diri. Kemudian dijelaskan pula pada ayat yang berikutnya, pada surat Al-Mudaththir ayat 4-5 yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan dirimu dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Nah, dari ayat ini kita jelas bahwa kita sangat dianjurkan, umat Islam sangat dianjurkan untuk bertoharoh atau membersihkan diri kita, membersihkan pakaian kita. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa toharoh itu ialah mensucikan diri, mensucikan tempat dari hadas, dari kotoran, dari najis. Selanjutnya kita bahas apa itu najis. Nanti kita bedakan mana najis, mana hadas ya. Pertama kita bahas najis dulu. Najis itu menurut bahasa sesuatu yang dianggap kotor atau tidak bersih. Coba contohnya apa najis? Kotoran hewan, nah itu disebut najis ya. Sedangkan menurut istilah, najis itu segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syara. Sedangkan kotoran adalah sesuatu yang kotor. Tetapi tidak semua yang kotor adalah najis. Contohnya apa? Contohnya seperti tanah. Tanah kotor kan? Tentu kotor. Tetapi belum tentu tanah itu najis karena hakikatnya tanah itu adalah suci. Jadi tidak semua yang kotor itu termasuk najis. Kita memakai baju berkeringat sudah main, itu kan kotor, tetapi itu tidak najis. Ya, jadi harus bisa membedakan mana kotor yang betul-betul bernajis, mana yang disebut hanya kotor saja tapi tidak bernajis. Nah, paham ya? Kemudian kita masuk pada bagian-bagian najis. Coba Ibu tanya, ada yang tahu macam-macam najis apa saja? Nah, kita bahas macam-macam najis dan cara mensucikannya. Pertama ada najis mukhafafah atau disebut najis ringan. Artinya najis mukhafafah itu najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan apapun selain dari ASI, selain dari air susu ibunya saja. Jadi kalau bayinya perempuan tapi belum makan ASI,
itu bukan termasuk najis mukhafafah, karena najis mukhafafah itu najis bayi laki-laki yang belum memakan apapun kecuali air susu ibu. Bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Untuk mensucikannya, misalkan kita sedang menggendong bayi laki-laki yang baru lahir, dia belum makan apa-apa selain dari ASI ibunya. Kemudian air kencingnya terkena baju kita. Bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana cara membersihkannya? Nah, cara membersihkannya cukup dengan mempercikan air. Kalau bahasa Sunda di apa tuh namanya? Tidak usah disiram, tidak usah dicuci baju kita, tapi cukup dipercikan air saja pada baju yang terkena najis itu. Sedangkan untuk kencing bayi perempuan, cara mensucikannya itu harus dialirkan airnya atau dengan dicuci baju kita, gitu ya. Sabda Rasul yang menjelaskan hadis ini apa? Yang menjelaskan najis ini, Jansilu min baulil jariyati wa yarshu min baulil gulam, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Artinya kencing anak perempuan dibasuh, sedangkan kencing anak laki-laki dipercikan. Jadi beda ya. Kalau anak laki-laki itu termasuk najis mukhafafah air kencingnya, kalau anak perempuan termasuk najis, nanti ada najis mutawasithah yang akan kita bahas. Jadi tentu cara mensucikannya pun, cara membersihkannya pun akan berbeda. Kedua, najis mughaladho, artinya mughaladho itu berat, najis yang berat. Tadi mukhafafah najis yang ringan, sekarang mughaladho itu najis yang berat. Mana yang termasuk najis mughaladho? Di sini dijelaskan najis mughaladho itu adalah anjing dan babi. Baik itu jilatan anjing ataupun babi, maupun turunan-turunannya anjing dan babi itu sama najis mughaladho. Bagaimana cara membersihkan najis mughaladho? Yaitu dengan mencuci. Misalkan kita dijilat anjing, kaki kita dicuci dengan air 7 kali. Salah satunya harus menggunakan tanah. Jadi dicuci 7 kali, salah satunya harus menggunakan tanah. Baik itu awalan, tengah maupun akhiran yang dibasuh oleh tanah. Itu cara mensucikan najis mughaladho. Terakhir, najis mutawasithah atau najis sedang, ringan, berat, sedang. Yang termasuk najis sedang di sini yaitu najis yang selain najis mukhafafah dan najis mughaladho. Jadi selain najis air kencing bayi yang laki-laki yang belum makan apapun selain ASI, selain najis anjing dan babi, itu disebut najis mutawasithah. Seperti tadi air kencing bayi perempuan, kemudian kotoran-kotoran hewan, nah itu termasuk najis mutawasithah. Kemudian membersihkannya pun sama dengan dicuci, ya. Nah, sudah itu dari pengertian dari najis ya. Kemudian kita membersihkan najis, membersihkan hadas tentunya dengan air kan ya. Di sini dijelaskan dulu sebelumnya. Najis mutawasithah terbagi dua dulu. Nah, najis mutawasithah terbagi dua bagian. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najis hukmiyah itu najis yang diyakini adanya tetapi tidak jelas zatnya, baik baunya, warnanya ataupun rasanya. Misalkan air kencing yang sudah kering. Nah, air kencing itu hukmiyah kan, sudah tidak ada sudah tidak basah, tapi itu diyakini ada najisnya gitu. Nah, cara membersihkannya dipercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian kedua, najis mutawasithah yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah itu masih ada zatnya, baunya ataupun warnanya, rasanya. Cara mensucikannya, jadi najisnya itu masih terlihat seperti kotoran hewan, itu masih ada, masih terlihat wujudnya. Dihilangkan baunya, itu cara membersihkannya, dihilangkan, disiram ya, sehingga hilang rasanya, baunya, warnanya ya. Nah, sudah, mungkin itu saja mengenai taharah atau bersuci. Kemudian kita bahas sedikit lagi ya. Alat untuk bersuci tentunya yang sudah galib kita gunakan adalah air. Nah, air ini terbagi beberapa bagian. Pertama ada air mutlak, air mustakmal, air musyammas, kemudian ada air mutanajis. Nah, ibu bahas singkatnya saja ya. Pertama air mutlak.
Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Selain bisa dipakai untuk bersuci, juga bisa dipakai untuk seperti makan, minum. Seperti apa? Air es, air sumur, air kolam, air hujan, itu termasuk air mutlak. Kedua ada air mustakmal. Air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Contoh, kita wudhu. Setelah membasuh muka, air bekas membasuh muka kita terkena pada air yang lain. Nah, air yang lain ini termasuk air mustakmal. Mengapa? Karena sudah terkena oleh air yang sudah dipakai bersuci. Maka air ini tidak bisa dipakai bersuci lagi, air mustakmal. Ketiga, air musyammas atau air yang makruh. Air musyammas ini suci mensucikan tetapi makruh jika dipakai bersuci. Seperti air yang terjemur matahari dalam wadah, kemudian air terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam gitu ya. Kemudian keempat ada air mutanajis. Air mutanajis ini asalnya suci tetapi dikenai najis, maka air ini jadi disebut air mutanajis. Seperti air yang kurang dari 2 kula. Kula itu ukuran ya. Nanti kita jelaskan berapa ukuran 2 kula untuk air atau tempat air yang bisa kita pakai untuk bersuci. Itu saja singkatnya. Nah, itu materi dari Ibu untuk hari ini. Untuk tugasnya kalian boleh mencatat atau tugas minggu depan, coba kalian uraikan materi mengenai air yang bisa digunakan untuk bersuci. Termasuk tadi air yang 4, kalian bisa jelaskan kembali pendapat kalian, kemudian bisa kalian mencari referensi dari buku ataupun referensi yang lainnya. Nah, untuk minggu depan selain mengumpulkan tugas yang tadi Ibu berikan, kita akan membahas sholat wajib dan sujud sahwi. Nah, apa itu sujud sahwi? Karena banyak orang yang tidak mengetahui apa itu sujud sahwi ya. Itu saja dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi. Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan. Dan minggu depan kita membahas materi yang lain. Semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.